Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Kembali lagi berjumpa di mata kuliah pengantar manajemen ya. Kita masuk ke dalam pertemuan ke-14. Materinya yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia ya. Jadi sebenarnya untuk manajemen sumber daya manusia sendiri, kalian sudah dapat mata kuliahnya tersendiri ya terkait dengan MK manajemen sumber daya manusia. Cuman karena di RPS-nya di MK pengantar manajemen ada juga materi terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi saya punya kewajiban untuk menceritakan kembali atau menjelaskan kembali mengenai manajemen sumber daya manusia tersebut ya. Makanya kenapa saya taruh di pertemuan terakhir karena sebagai pengingat gitu ya. Sekaligus mereview materi sebelumnya yang sudah disampaikan pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia ya. Ya, baik. Di dalam pengantar manajemen, terkait dengan materi manajemen SDM, di sini saya akan membahas ada 5 pokok bahasan, yaitu ada penyusunan sumber daya manusia perusahaan, ada langkah-langkah penyusunan SDM, ada tahapan penyusunan SDM, perencanaan SDM, dan terakhir adalah rekrutmen dan seleksi ya. Jadi tentunya dalam kehidupan sehari-hari istilah manajemen ini menjadi suatu hal yang sering dilakukan gitu ya oleh manusia. Bagaimana manusia ini bisa mengatur gitu ya agar hidup yang dijalankan atau dilaluinya ini menjadi suatu hidup yang punya arah. Dalam konteks organisasi pun sama ya. Jadi organisasi perlu melakukan yang namanya manajemen dari segala arah. Yang mana nantinya si manajemen ini bisa dimaksud untuk organisasi dapat mencapai apa yang menjadi tujuan daripada si organisasi ya. Tentunya definisi umum yang sering kita dengar terkait dengan istilah manajemen ini kan tidak terlepas dari yang namanya ilmu dan seni gitu ya. Jadi bagaimana ilmu dan seni ini sebenarnya saling berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan kerjasama tim, karena kita ini merupakan makhluk sosial gitu ya, yang mana berinteraksi, butuh bantuan daripada orang lain ya. Jadi seperti yang disampaikan si Mary Parker Follett gitu ya, dia juga menyampaikan kalau untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi adalah melalui pengaturan orang-orang lain untuk melakukan berbagai macam pekerjaan yang diperlukan. Jadi dengan kata lain, kita tidak bisa melakukan pekerjaan itu sendiri, gitu ya. Nah, pengaturan akan orang-orang ini kemudian berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen baru, gitu ya, yang disebut sebagai manajemen sumber daya manusia atau disingkat menjadi MSDM. Yang mana fungsinya adalah untuk melakukan pengelolaan terhadap karyawan di suatu organisasi ya. Kenapa manusia di dalam sebuah organisasi ini perlu dikelola gitu ya? Nah, tentu karena manusia itu unik gitu. Mereka memiliki berbagai macam karakter yang kadang tuh sulit dan membingungkan gitu ya. Ditambah lagi dengan adanya kemajuan teknologi yang luar biasa ini, kemudian yang sangat cepat ini, sehingga bisa mempengaruhi kondisi internal, kondisi eksternal organisasi. Jadi oleh karena itu, orang-orang yang ada di dalam organisasi ini perlu dikelola agar memiliki pemahaman terhadap tujuan daripada si organisasi ya. Nah, tentunya di sini ada beberapa pengertian daripada manajemen sumber daya manusia ya, yang mana ini merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, pengawasan tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia. Kemudian manajemen sumber daya manusia ini juga adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Kemudian ada pengertian MSDM berdasarkan Profesor Dr. Faisal Rifai ya. Jadi MSDM ini merupakan kegiatan yang memang mengelola karyawan dengan cara melakukan perencanaan untuk menentukan proyeksi masa depannya si perusahaan. Pengorganisasian dengan memberikan tugas khusus kepada karyawan, manajemen staffing gitu ya, yang mana diawali dengan melakukan perekrutan. Kemudian pengendalian dilakukan dengan mereview hasil kerja karyawan,
kepemimpinan dengan memberikan motivasi kerja terhadap karyawan, dan pengawasan dengan cara melakukan audit terhadap ketidakcocokan dalam pelaksanaan pekerjaan ya. Nah ini, eee, menurut Edwin juga ya ada manajemen personalia ya, jadi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat ya. Jadi memang banyak sekali, istilah-istilah daripada manajemen sumber daya manusia menurut para ahli gitu ya, sehingga terkadang, manajemen sumber daya manusia tuh jadi namanya tuh banyak gitu ya. Ada perusahaan yang mengatakan manajemen SDM, ada juga manajemen personalia, ada juga manajemen perburuhan, manajemen kepegawaian gitu. Jadi namanya tuh jadi beragam gitu, yang mana intinya sebenarnya sama aja gitu ya, mengelola si karyawan di suatu perusahaan, yang mana hak dan kewajibannya karyawan ini, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi terkait dengan hak dan kewajiban karyawan ini dikelola dengan baik sesuai dengan tata aturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku gitu ya. Jadi, dari beberapa definisi yang tadi telah disebutkan oleh para ahli, kita juga bisa menarik kesimpulan nih kalau ternyata manajemen SDM ini adalah melakukan pengelolaan terhadap karyawan di suatu organisasi yang mana memiliki fungsi gitu ya. Fungsi tersebut ini merupakan kegiatan yang biasa dilakukan di dalam manajemen SDM, tentunya untuk mewujudkan daripada tujuan organisasi ya. Jadi, manajemen SDM ini adalah, kegiatan yang penting yang harus dilakukan gitu ya, dengan mempelajari bagaimana hubungan dan peranan manusia di dalam suatu organisasi. Tentunya manusia dalam organisasi ini kan, aset gitu ya, aset penting yang keberadaannya itu harus dipertahankan gitu. Karena dengan adanya faktor manusia ini tentu mengakibatkan berfungsinya faktor-faktor lain yang ada di dalam organisasi. Sehingga pemimpin perlu nih melakukan yang namanya treatment. Tentunya treatment terbaik untuk mendayagunakan manusia yang berada di dalam lingkungan organisasi. Sehingga tujuan daripada organisasi bisa dapat dengan mudah tercapai gitu ya. Nah, kemudian istilah dalam, manajemen SDM tadi sudah disampaikan ada banyak sekali beragam ya, kemudian ada yang namanya personalia juga ya, kegiatan, pengelolaan karyawan yang lebih fokus pada hal-hal yang bersifat administratif, yang mengatur hubungan kerja antara employer, employee sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki organisasi. Kemudian penyebutannya ada yang namanya human resource development ya. Kalau ini lebih luas lagi daripada personal management tadi, yaitu dia meliputi yang namanya fungsi perencanaan, strategis tenaga kerja, kemudian HR budgeting, assessment, recruitment, selection, hiring, termination, career development, organizing development, performance management, sampai dengan, fungsi general affair-nya tuh ada di dalam. Jadi ini tuh lebih kepada HR generalis gitu ya. Kemudian ada human resource management, yang mana kegiatan pengelolaan SDM ini secara holistik. Jadi dia merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan SDM sebagai aset yang dianggap lebih penting dibandingkan sumber daya lainnya ya. Nah, kemudian apa sih yang menjadi tujuan daripada manajemen SDM ini? Tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada di dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang memang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial ya. Nah, kemudian berdasarkan uraian di atas, sebenarnya banyak juga tujuan yang ingin dicapai, tentunya untuk peningkatan efisiensi ya, kemudian peningkatan efektivitas ya, peningkatan produktivitas. Jadi karyawannya ini dikelola bagaimana karyawannya ini mampu menciptakan kinerja-kinerja mereka yang terbaik gitu untuk meningkatkan produktivitas kerja suatu organisasi. Dan tentunya dengan adanya MSDM ini diharapkan agar turnover-nya itu bisa diminimalisir ya, turnover intention keluar masuknya karyawan gitu ya. Kemudian tentunya rendahnya tingkat absensi ya, kemudian tingginya kepuasan kerja karyawan, tingginya kualitas pelayanan ya.
Kemudian sasaran daripada MSDM tentunya yang pertama sasaran perusahaan ya. Jadi HRD ini diciptakan untuk membantu para manajer dalam mewujudkan sasaran perusahaan. Kemudian ada sasaran fungsional. Ini mempertahankan kontribusi HRD pada level yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada sasaran sosial, jadi selalu tanggap secara etis dan sosial terhadap berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatif perusahaan. Makanya ada yang namanya CSR ya, Corporate Social Responsibility ya. Kemudian sasaran pribadi karyawan tentunya membantu karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka. Jadi dengan adanya pengelolaan SDM ini, karyawan juga bisa diperhatikan oleh perusahaan. Tentunya kan karyawan kan juga ingin mengembangkan karirnya, ingin apa tuh namanya, mengupgrade diri, potensi mereka yang dimiliki gitu ya. Dengan adanya pengelolaan SDM ini, jadi bisa membantu karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka. Tujuan pribadinya seperti apa? Mungkin ingin melakukan promosi, ingin naik gaji, ya kan? Tentunya ingin mencapai achievement yang lebih baik lagi. Nah, itu semua harus disupport gitu. Yang mensupport siapa? Yang support adalah si orang HRD-nya, karena HRD-nya yang bertugas terhadap pengelolaan si karyawannya, terhadap kebutuhan daripada si karyawannya seperti apa ya. Kemudian ada langkah penyusunan SDM. Jadi dalam menyusun kegiatan SDM, ini hal pertama yang dilakukan adalah menginventarisasi SDM ya, terkait dengan jumlah karyawan yang ada, kemudian kualifikasi karyawan itu seperti apa, masa kerja dari masing-masing karyawan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, serta peluang potensi yang dikembangkan dan minat daripada si karyawan. Jadi ini lebih kepada kita menginventarisasi terkait dengan employee-nya atau karyawan di dalam suatu organisasi. Jadi kita tuh biasanya orang HR itu harus punya yang namanya master list employee gitu ya. Jadi, setiap karyawan yang ada di dalam organisasi itu memiliki master data gitu ya, di mana master data itu isinya itu terkait dengan kualifikasi, masa kerja, identitas ya, kemudian potensinya, keterampilannya, dan lain-lain sebagainya ya, yang intinya berkaitan dengan karyawan. Nah, kemudian di sini ada tahapan penyusunan SDM ya. Jadi memang SDM itu kan adalah sekumpulan orang ya kan, di mana manajemen SDM bertugas untuk mengelola sekumpulan orang itu dan bisa dikatakan SDM itu sebagai kaki tangannya daripada si organisasi gitu. Jadi organisasi punya tujuan mau seperti apa. Nah, itu yang membantu mewujudkan adalah si orang-orangnya, si karyawannya gitu kan. Tapi kan karyawannya ini kan harus diarahkan gitu ya kan mau menuju mencapai tujuannya itu bagaimana. Nah, orang yang bertugas mengarahkan, yang mengelola itu semua adalah si orang HRD-nya ya. Tentunya banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh HR ya. Tapi kalau secara kasat mata mungkin kebanyakan orang tuh tidak bisa melihat pekerjaan HR gitu. Padahal pekerjaannya banyak banget ya, terutama berkaitan dengan pengelolaan karyawan ya. Jadi orang HR itu ya pertama kali adalah melakukan yang namanya rekrutmen ya, gerbangnya daripada si, perusahaan tuh direkrutmen ya kan. Perusahaan bisa punya karyawan yang bagus, karyawan yang berpotensi. Nah itu, eee, berdasarkan daripada si orang HR-nya dalam melakukan rekrutmen terhadap si karyawan ya. Jadi sini ada bagaimana perencanaan SDM-nya ya. Tentunya perencanaan SDM ini disesuaikan dengan yang namanya kebutuhan organisasi mau seperti apa, terkait dengan pencapaian tujuannya bagaimana gitu ya. Kemudian setelah dilakukan perencanaan SDM, tentunya yang dilakukan adalah si rekrutmen ya, bagaimana merekrut orang-orang terbaik yang diinginkan oleh perusahaan ya. Kemudian ada seleksi dan penempatan. Jadi setelah direkrut karyawannya itu dilakukan seleksi, kemudian dilakukan penempatan. Kemudian ada masa orientasi. Masa orientasi ini adalah masa pengenalan terhadap perusahaan. Jadi tugasnya orang HR tuh yang melakukan edukasi, yang melakukan sosialisasi terkait dengan hak-haknya karyawan seperti apa, kewajiban daripada karyawan bagaimana, ya kan, kemudian hak perusahaan bagaimana, kewajiban perusahaan seperti apa. Nah, itu harus dilakukan edukasi, sosialisasi pada saat masa orientasi. Dan masa orientasi ini tidak hanya berlaku untuk karyawan baru aja, tetapi karyawan lama pun
perlu juga dilakukan orientasi. Karena apa? Karena kalau karyawan lama itu perlu juga dilakukan updating terkait dengan perubahan regulasi, terkait dengan tata aturan perundang-undangan yang baru gitu ya. Jadi memang harus diinfokan pada masa orientasi ini ya. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan, tentunya berkaitan dengan tadi kita mencari potensi-potensi yang bisa digali pada karyawan itu seperti apa ya. Jadi setiap karyawan ini dilakukan yang namanya pelatihan dan pengembangan ya. Tentunya pelatihan dan pengembangan ini juga harus dilakukan analisis terlebih dahulu gitu ya. Apakah karyawan ini memang perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan gitu ya. Kemudian sampai dengan adanya penilaian kinerja ya. Kemudian ada job analysis, job description itu ya. Nah, itu perlu juga ya. Jadi setiap karyawan punya job desk-nya masing-masing. Kemudian sistem kompensasi terkait dengan penggajian ya. Jadi sistem upahnya seperti apa, komponen upahnya bagaimana. Nah, itu juga yang melakukan adalah orang HR ya. Jadi segala sesuatu hak dan kewajiban karyawan itu tertulis di dalam kontrak kerja ya. Sistem kompensasinya seperti apa, regulasinya bagaimana. Nah, itu harus jelas gitu ya. Sampai dengan adanya pemutusan hubungan kerja dan tentunya ini juga pemutusan hubungan kerja adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak gitu ya. Karena kalau adanya pemutusan hubungan kerja berarti kan sebenarnya perusahaan harus membayar uang pesangon dan itu tidak kecil gitu ya. Jadi sebisa mungkin nih dihindari adanya pemutusan hubungan kerja ya. Kemudian ada perencanaan karir ya terkait dengan promosi, mutasi, dan demosi. Nah, ini semua adalah tugas dan tanggung jawabnya orang HR. Ya, jadi kalau ditanya orang HRD itu kerjanya ngapain ya ini gitu ya. Kerjanya adalah melakukan perencanaan SDM ya. Perencanaan SDM itu seperti apa? Ya membuat segala macam standar operasional, membuat segala macam job desk ya, kemudian membuat segala macam tata aturan rekrutmen seperti apa gitu ya, kemudian melakukan rekrutmen, melakukan seleksi, kemudian melakukan orientasi, pelatihan dan pengembangan, kemudian pembayaran salary ya kan, kemudian adanya penilaian kinerja, sampai dengan adanya promosi, mutasi, demosi atau dan pemutusan hubungan kerja. Jadi ini adalah pekerjaannya orang HR ya, tanggung tugas dan tanggung jawabnya orang HR-nya seperti ini, gitu ya. Jadi nanti kalau suatu saat kalian bekerja di bidang HR, nah jadi gambarannya adalah kayak gini gitu ya. Nah ini juga terkait dengan fungsi-fungsi daripada tugas yang tadi gitu ya. Ini program umumnya, program khususnya nanti bisa dibaca-baca aja ya. Kemudian ada perencanaan SDM ya. Jadi memang kebutuhan akan perencanaan SDM ini sebenarnya mungkin tidak langsung terlalu terlihat gitu ya. Karena kan memang terkadang kebutuhan akan SDM ini mungkin saja tidak terjadi dalam waktu dekat gitu. Karena begini, ada perusahaan yang membutuhkan karyawan pada saat perusahaan baru berdiri, mereka membutuhkan orang-orang yang jago startup misalkan. Atau ada juga perusahaan yang baru membutuhkan karyawan itu pada saat perusahaan tuh sudah beroperasional gitu. Jadi artinya tergantung daripada kebutuhannya si perusahaan ya. Nah, sedangkan perencanaan SDM itu sendiri, ini merupakan proses mengenai pembuatan kebijakan baru, sistem dan program-program yang menjamin pengelolaan SDM di bawah kondisi yang tidak pasti atau cepat berubah ya. Nah, tentunya ada beberapa keuntungan dengan adanya perencanaan SDM. Yang pertama, tentu integrasi yang strategis antara permintaan dan jumlah staf yang ada gitu ya. Jadi kita kan juga harus, perusahaan harus punya yang namanya manpower planning, MPP gitu ya. Nah itu semua yang, eee, mengkoordinat itu adalah orang HR-nya, itu tugasnya orang HR gitu ya. Menyusun MPP, manpower planning itu orang HR gitu ya. Supaya apa? Supaya orang HR nih tahu kebutuhan jumlah staf untuk suatu departemen tuh berapa gitu. Jadi jangan sampai melebihi gitu ya, melebihi ketentuan yang sudah ditentukan. Misalkan di dalam departemen accounting,
MPP-nya hanya butuh 4, ya sudah 4 yang dipenuhi gitu kan, tidak boleh melebihi 4 atau kurang dari 4 gitu ya. Nah, itu dibuat di dalam perencanaan SDM gitu ya. Kemudian keuntungan lainnya adalah untuk pemanfaatan SDM yang tersedia secara efektif ya, berkaitan lagi dengan yang namanya MPP tadi gitu. Dengan kita punya MPP jadi kita nih tahu gitu ya, manpower planning kita tuh tahu seberapa gitu ya, sehingga kita bisa memanfaatkan SDM yang ada secara efektif gitu. Kemudian keuntungan berikutnya adalah persaingan SDM dan sasaran perusahaan masa depan secara tepat guna ya. Jadi kita tidak pernah tahu masa depan itu seperti apa gitu ya, akan terjadi yang bagaimana gitu ya. Tapi kita tetap harus, melakukan yang namanya, apa tuh namanya, estimasi kebutuhan di masa depan tuh bagaimana, seperti apa. Jadi kita harus punya yang namanya, perencanaan yang matang gitu terkait dengan ketidakpastian di lingkungan kerja. Kemudian keuntungan berikutnya, koordinasi program SDM dan kebutuhan yang tersedia itu ya. Tentunya program-program SDM itu terkait dengan kebutuhannya karyawan, apakah ada karyawan yang mau melakukan pelatihan, apakah ada karyawan yang mau dilakukan promosi, mutasi, demosi gitu ya. Nah, itu semua disusun di perencanaan SDM. Kemudian memperluas informasi SDM sesuai dengan kegiatan SDM ya, terkait dengan tata perundangan ketenagakerjaan yang baru ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu kan juga bagian daripada informasi SDM yang harus diaplikasikan di perusahaan gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM? Jadi ada banyak ya. Yang pertama tentu perubahan demografi ya. Jadi kalau demografi ini terkait dengan komposisi populasi ya di suatu wilayah. Yang mana ini juga bisa berakibat pada tenaga kerja gitu ya. Jika lapangan kerjanya terbatas, sedangkan jumlah populasinya itu banyak, artinya kan semakin sulit juga gitu untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Atau di mana kondisi perusahaan juga memerlukan penduduk yang memang memiliki kecakapan, memiliki kemampuan atau skill tertentu gitu ya untuk menduduki posisi di suatu perusahaan ya. Kemudian terkait dengan tenaga kerja wanita ini juga bagian daripada perubahan demografi ya kan. Yang mana sekarang tenaga kerja wanita itu mampu bersaing gitu ya dengan para tenaga kerja pria ya. Sehingga kan perusahaan pun perlu menyusun nih kebijakan baru terkait dengan tenaga kerja wanita ini gitu ya. Kayak misalkan kalau tenaga kerja wanita kan ada yang namanya cuti melahirkan ya kan, ada yang namanya cuti haid. Nah, itu kan harus diatur ya kan kebijakannya seperti apa. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi berikutnya adalah perubahan ekonomi ya. Jadi kalau kondisi ekonomi juga ternyata mempengaruhi yang namanya manajemen SDM. Contoh ketika ada inflasi ya kan, inflasi ini kan merusak perekonomian seseorang gitu ya. Adanya resesi ekonomi ya kan, yang mana harus, manajemen ini melakukan perubahan strategi gitu ya. Yang mana seringkali mengakibatkan ketidaksesuaian karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang terjadi. Itu kan ketika ada inflasi, ketika ada resesi, otomatis kan mempengaruhi bisnis kita, pemasukan bisnis kita ya kan. Kalau pemasukan bisnis kita terpengaruh gitu ya, otomatis kan harus dilihat juga impact-nya kepada tenaga kerja itu bagaimana gitu. Kalau pengaruhnya signifikan gitu, mengalami kemerosotan pemasukan terhadap bisnis atau usaha seseorang gitu ya, artinya kan juga mempengaruhi, apa namanya, proses pembayaran tenaga kerja di suatu perusahaan itu seperti apa gitu kan. Kalau ada inflasi kemudian perusahaannya mengalami kerugian ya kan, tidak mampu bertahan, nah otomatis kan berpengaruh nanti terhadap tenaga kerjanya, tenaga kerjanya bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja atau adanya pengurangan ya. Jadi bisa menurunkan kesejahteraan karyawan gitu ya. Kemudian ada perubahan teknologi ya. Jadi perkembangan dan penerapan teknologi baru ini juga berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan sehingga banyak juga perusahaan yang melakukan restruktur manajemen gitu ya demi beradaptasi dengan teknologi. Contoh kalau dulu nggak ada yang namanya divisi
bisnis digital, divisi marketing digital, nggak ada ya kan. Sekarang harus merubah struktur organisasinya. Ada yang namanya divisi marketing digital, ada yang namanya divisi sosial media gitu kan. Nah, itu kan terjadi perubahan ya kan, mempengaruhi kita punya manajemen SDM-nya ya kan, strukturnya berubah. Otomatis orang SDM-nya harus cari karyawan yang memiliki kompetensi di bidang sosial media ya kan, karyawan yang memiliki kompetensi di bidang digital marketing ya kan. Nah, itu kan mempengaruhi orang HR dalam menentukan komposisi orang-orangnya. Kemudian perubahan sikap tenaga kerja juga ya. Karena terkait dengan mungkin kondisi ekonomi ya kan, mengharuskan pekerja itu untuk bekerja yang lebih giat lagi biar bisa mendapat pemasukan tambahan mungkin dengan mengikuti lembur ya kan. Nah, itu jadi perubahan sikap tenaga kerja. Kemudian ada peraturan dan perundang-undangan juga mempengaruhi perencanaan SDM ya. Seperti yang kita ketahui ya kan, peraturan perundangan itu banyak banget berubahnya ya kan. Di DPR sering banget rapat berubah aturan ya kan. Kayak sekarang aja yang terkait dengan tenaga kerja adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja juga banyak banget direvisinya ya kan. Saya sampai pusing juga tuh baca peraturannya ya. Jadi ya begitulah, peraturan dan perundang-undangan berubah-ubah terus. Jadi bisa mempengaruhi yang namanya perencanaan SDM ya. Karena kan kita juga orang HR juga harus menyesuaikan gitu kan, tata aturan yang sudah kita terapkan di perusahaan itu kan ngacunya kan Undang-Undang Tenaga Kerja. Kalau Undang-Undang Tenaga Kerjanya berubah, otomatis kebijakan yang ada di perusahaan juga ikut berubah, mengikuti undang-undang yang berlaku gitu. Kalau nggak diikuti nanti perusahaan bisa kena sama Disnaker ya. Jadi memang bebeliet kalau misalkan banyak undang-undang yang dirubah gitu, karena kitanya juga di HR-nya juga harus, apa namanya, menyesuaikan gitu loh. Implementasi kebijakannya tuh harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nah, ini adalah Eee, langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama, tentunya perencanaan untuk kebutuhan masa depan ya. Jadi beberapa orang dengan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan ini dipertahankan selama suatu jangka waktu yang dapat diperkirakan di masa depan. Kemudian ada perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Jadi bagaimana perusahaan dapat mempertahankan karyawan. Kemudian yang ketiga, perencanaan untuk pengadaan dan seleksi atau pemberhentian sementara. Jadi bagaimana perusahaan dapat mencapai jumlah SDM yang diperlukan. Dan yang keempat, perencanaan untuk pengembangan. Jadi terkait dengan pelatihan dan pengembangan, ini diatur agar perusahaan menemukan bakat-bakat potensial yang perlu dikembangkan ya. Kemudian materi berikutnya terkait dengan rekrutmen dan seleksi ya. Jadi ini adalah awal mula kegiatan SDM itu adalah si rekrutmen dan seleksi ya. Karena ini termasuk ke dalam bagian daripada perencanaan SDM, yang mana kegiatan ini melakukan pengadaan karyawan melalui proses wawancara, psikotes, sampai dengan proses penempatan ya. Jadi kegiatan rekrutmen dan seleksi karyawan ini merupakan gerbang masuknya para karyawan melalui proses penyaringan yang sesuai dengan kualifikasi daripada si perusahaan. Jadi tim rekrutmen dan seleksi khususnya HR ini harus bisa membantu para manajer nih dalam menyediakan karyawan yang memang berkompeten, yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan permintaan setiap departemen ya. Karena kualitas daripada karyawan yang ada ini tergantung daripada proses rekrutmen dan seleksinya gitu. Jadi ini orang-orang rekrutmen juga harus orang-orang yang kompeten juga dalam mencari karyawan gitu ya. Nah, pengertian rekrutmen sendiri adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan ya. Jadi kegiatan rekrutmen ini salah satu tugas dan tanggung jawabnya HRD ya, yang dimulai dengan HRD membuat perencanaan mengenai kegiatan manajemen SDM. Salah satunya adalah kegiatan pengadaan dan pemenuhan kebutuhan karyawan atau yang biasa disebut rekrutmen ya. Jadi terkadang memang kebutuhan karyawan ini ya gitu tidak bisa terlihat secara langsung gitu. Tetapi proses pengadaan karyawan ini akan menjadi suatu hal yang sangat penting
dan menjadi tantangan tersendiri juga bagi para si recruiters gitu ya, karena memang tidak mudah mencari orang sesuai dengan, kompetensi yang diminta oleh perusahaan gitu ya. Kegiatan rekrutmen tentunya dimulai ketika adanya perencanaan SDM yang telah disusun, kemudian adanya permintaan tenaga kerja ya dari manajer atau departemen terkait gitu ya. Jadi rekrutmen ini merupakan, proses menentukan menarik pelamar yang mana mereka ini mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan gitu ya. Tentunya prosesnya ini juga dimulai ketika para pelamar ini dicari gitu ya, kemudian berakhir ketika lamaran-lamaran mereka diserahkan atau dikumpulkan gitu. Nah, kegiatan rekrutmen ini tentunya, merupakan apa ya, kegiatan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit ya, dan memerlukan waktu. Sehingga proses rekrutmen ini juga harus benar-benar efektif gitu, dan tepat sasaran. Jadi biar nggak buang-buang waktu gitu ya, si orang rekrutersnya nyari. Cuman ya memang memang tidak semudah itu sih mencari orang gitu ya, bolak-balik interview gitu ya. Cocok orangnya, ternyata orangnya tidak cocok dengan gajinya, tidak cocok dengan budaya kerjanya. Banyaklah kendala-kendala yang dihadapi oleh orang rekrutmen ini ya. Jadi, gimana caranya orang rekrutmen ini harus bisa benar-benar efektif, tepat sasaran gitu ya untuk, melakukan kebutuhan pengadaan karyawan, yang mana memang sesuai dengan yang namanya MPP yang sudah disusun, Manpower Planning gitu ya, yang sudah disusun pada perencanaan SDM. Kadangkala ketika suatu departemen membutuhkan, seorang karyawan gitu ya, karena memang untuk pemenuhan tenaga kerja pada departemen tersebut gitu ya. Dan biasanya karena kegiatan rekrutmen ini merupakan kegiatan yang memerlukan waktu yang tidak sedikit gitu ya, dan memerlukan biaya juga gitu. Biasanya sebelum orang HRD melakukan kegiatan rekrutmen, itu orang HRD-nya tuh biasanya melakukan berbagai macam alternatif yang bisa dipilih gitu untuk mengantisipasi adanya biaya yang ditimbulkan dari kegiatan rekrutmen ini gitu ya. Nah, beberapa alternatif yang dapat dipilih sebelum kegiatan rekrutmen dilakukan adalah yang pertama overtime. Jadi kalau misalkan, suatu departemen itu kekurangan tenaga kerja gitu ya, kalau misalkan cari tenaga kerjanya lama, nah itu kita bisa memanfaatkan tenaga kerja yang ada dengan melakukan overtime gitu untuk sementara waktu sebelum kegiatan rekrutmen dilakukan ya. Tentunya kalau departemennya kekurangan personil kan itu akan menghambat ya kegiatan operasional yang sedang berlangsung. Jadi untuk mengantisipasi jangka pendeknya gitu ya, nah manajer bisa memanfaatkan personil yang lain untuk melakukan pekerjaan lembur ya. Nah ini sebenarnya ini solusi jangka pendek ya, karena kan nggak bisa juga, apa namanya, nyuruh timnya untuk lembur terus gitu kan, otomatis kan bisa buang budget juga perusahaan bayar lembur orang terus gitu ya. Kemudian, ada yang namanya subcontracting juga ya, alternatif yang dilakukan. Jadi ini adalah perusahaan ini lebih memilih pihak lain gitu untuk melakukan suatu pekerjaan. Hal ini tentunya membawa manfaat juga apabila subkontraktor memiliki keahlian yang lebih besar ya. Jadi dia pakai pihak lain untuk mengerjakan pekerjaan yang terbengkalai atau pekerjaan yang belum ada orangnya. Kemudian bisa menggunakan temporary employees juga bisa ya. Jadi ibaratnya pekerjaan daily worker gitu ya. Jadi hanya untuk membantu aja. Kemudian ada employee leasing juga ya. Jadi kalau menggunakan employee leasing ini, eee, perusahaan secara formal memberhentikan beberapa karyawannya, kemudian perusahaan leasing ini mempekerjakan karyawan yang sudah diberhentikan oleh si perusahaan tadi. Tentunya dengan upah yang sama dengan perusahaan tempat sebelumnya, tapi jatuhnya dia ini menyewakan kembali ke perusahaan yang dulu tempat dia bekerja gitu. Jadi kalau employee leasing ini sebenarnya menggunakan pihak ketiga juga, tapi pihak ketiganya ini berasal dari perusahaannya juga gitu, ngerti nggak? Jadi gini, perusahaan punya karyawan ya kan, nah mungkin karyawannya ini, eee,
apa tuh namanya, karyawannya ini mungkin sudah tidak terikat kontrak lagi dengan perusahaan, akhirnya berhenti kontraknya, tapi dia dipekerjakan lagi dengan si perusahaan lain, yang mana perusahaan lain ini penyedia tenaga kerja gitu. Jadi ketika si perusahaan ini membutuhkan karyawan lagi, si employee leasing lah ini yang bekerja. Dia menyediakan karyawan yang dulu bekas karyawan perusahaan tempat dia bekerja gitu ya. Semoga bisa dipahami ya terkait dengan employee leasing tadi. Kemudian ada sumber-sumber rekrutmen. Sumber-sumber rekrutmen ini tentunya ada banyak banget metode ya yang dilakukan perusahaan dalam mencari kandidat karyawan ya. Yang pertama dari internal. Tentunya kalau dari internal ini biasanya ada penawaran terbuka gitu ya, promosi karyawan gitu ya. Jadi perusahaan ini memberikan kesempatan kepada karyawan yang memiliki kompetensi lebih gitu ya. Kemudian kualifikasinya juga cocok, dibutuhkan, maka bisa ikut promosi ya. Kemudian ada perbantuan tenaga kerja. Perbantuan tenaga kerja ini dari unit kerja lain gitu. Misalkan ada jabatan yang kosong gitu ya. Kemudian dari unit kerja lain juga available untuk membantu. Nah, itu biasanya bisa dilakukan. Kemudian dari keluarga pekerja juga ya. Jadi referensi dari karyawan, orang dalam gitu ya. Nah, ini bisa juga sumber rekrutmen gitu ya, memberikan informasi kepada HRD terkait dengan tenaga kerja yang dibutuhkan ya. Tentunya ada keuntungannya tersendiri buat orang HR gitu ya, kalau dapat rekomendasi dari karyawan lain gitu, misalkan saudaranya atau adiknya gitu ya. Karena kan kita kan kenal gitu ya dengan karyawan kita dan otomatis karyawan kita juga biasanya memberikan referensi adalah orang-orang yang menurut dia kompeten gitu ya kan. Itu yang dari internal, kemudian ada dari eksternal ya. Kalau dari eksternal nih banyak ya, ada walk-ins ya, walk interview gitu ya. Jadi kalau walk-in interview ini proses perekrutan karyawannya ini lebih cepat ya, karena biasanya perusahaan ini melakukan rekrutmen langsung kepada pelamar gitu ya. Jadi melakukan wawancara langsung di tempat gitu ya. Kemudian ada iklan ya, iklan juga banyak ya, kayak Jobstreet ya itu juga bagian daripada iklan ya. LinkedIn ya, Jobseekers, JobsDB itu ya. Pokoknya platform online yang berkaitan dengan pencari kerja gitu ya. Kemudian ada lembaga pelatihan ya, sumber rekrutmen kita juga bisa dapat dari lembaga pelatihan. Jadi kan HRD biasanya suka ikut pelatihan-pelatihan gitu ya kan. Nah, biasanya di dalam ruang lingkup pelatihan suka tanya-tanya, ada karyawan ini enggak gitu kan. Bolehlah nanti di tempat saya gitu ya. Atau enggak kalau misalkan lagi cari-cari di sekolahan gitu ya, biasanya kan orang HRD kan juga mencari tenaga kerja lewat universitas, lewat sekolahan gitu ya. Nah, itu juga bisa. Kemudian ada yang namanya open house, job fair itu ya. Nah, job fair yang kemarin ya lagi yang kemarin booming banget tuh job fair yang di Bekasi ya. Bekasi Cikarang yang luar biasa chaos banget ya. Nah, itu bagian daripada sumber rekrutmen ya, yang dari eksternal. Nah, kemudian di sini ada proses rekrutmen ya. Jadi proses rekrutmen ini ada flowchart-nya. Jadi nanti bisa dilihat aja. Jadi dimulai dari dep head atau manajer itu membuat permohonan karyawan baru masuk ke HRD formnya. Kemudian HRD memeriksa, menganalisis, kemudian menyetujui. Kalau menyetujui berarti mulai mencari kandidatnya seperti yang dituliskan oleh departemen terkait, maunya seperti apa gitu ya. Kemudian bisa dicari kandidatnya melalui eksternal atau melalui internal dengan cara sortir CV ya, sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan. Kemudian review CV ya. Kalau oke CV-nya sesuai dengan kualifikasi kita, makanya kita melakukan pemanggilan kandidat dan proses interview dan psikotes gitu ya. Nah, biasanya interview itu dilakukan 2 kali. Yang pertama interview sama orang HR-nya, yang kedua interview sama usernya ya. Sampai dengan kalau misalkan lolos sesuai dengan kompetensi yang dimau sama perusahaan, ya maka bisa langsung dilakukan penempatan kemudian orientasi gitu ya.
Kemudian ada kendala-kendala ya dalam proses rekrutmen, tentunya kebijakan promosi ya. Jadi ada beberapa manajer yang beranggapan ketika ada posisi yang kosong, maka akan diisi oleh karyawan yang ada, gitu ya. Ada juga yang seperti itu manajer, dengan menggunakan metode promosi ya. Tentunya hal ini bisa memberikan kesempatan sebenarnya kepada karyawan yang memang memiliki kompetensi yang lebih. Jadi, proses promosi ini menjadi ajang pembuktian juga bagi karyawan kepada perusahaan tentang, eee, kepemilikan kompetensi yang mumpuni. Kemudian ada kebijakan kompensasi ya. Jadi ya seperti yang tadi saya udah sampaikan gitu, kalau proses mencari orang itu ya memang tidak mudah gitu ya. Ada yang cocok orangnya tapi kebijakan kompensasi di perusahaannya tidak masuk gitu ya dengan yang dia minta gitu ya. Kemudian status karyawan juga ya kan. Kandidatnya maunya langsung karyawan tetap, tapi di perusahaannya ada prosesnya, harus kontrak dulu 5 tahun, setelah 5 tahun baru jadi tetap. Nah, itu terkait dengan status karyawan ya. Ada yang nggak mau seperti itu. Nah, ini menjadi kendala dalam proses rekrutmen ya. Kemudian terkait kompetensi karyawan ya. Jadi kayak misalkan, dalam proses penyortiran portofolio kandidat gitu ya, kan tidak sedikit juga rekrutmen menemukan pelamar yang tidak memiliki kualifikasi, tapi ikutan ngelamar gitu. Nah itu kan jadi sebenarnya, eee, buang-buang waktu rekrutmen aja gitu kan, untuk mencari kandidatnya jadi semakin lama. Kemudian tujuan dilakukan rekrutmen tentunya ada beberapa ya di sini ya. Jadi sebenarnya sih, pada umumnya tujuan utama rekrutmen ini adalah untuk, menjamin gitu ya, bahwa kebutuhan tenaga kerja bagi organisasi ini bisa terus terpenuhi gitu secara konstan, sesuai dengan manpower planning yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, di sini ada beberapa ya, dalam prakteknya pelaksanaan rekrutmen ini tentunya memiliki tujuan yang pertama memperoleh tenaga kerja yang potensial dan memenuhi kualifikasi ya, jelas ya. Jadi memang pelamar yang potensial ini merupakan pelamar yang memiliki kesesuaian gitu ya, kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga si orang rekrutmen ini perlu melakukan yang namanya pemilahan CV kandidat yang masuk gitu. Jadi difilter yang memang benar-benar memenuhi kualifikasi yang diharapkan oleh perusahaan ya. Contoh misalkan perusahaan pengennya dari universitas ternama, dari UI, dari BINUS. Nah, itu harus dicari gitu ya kan, yang kandidatnya yang memang sesuai dengan maunya perusahaan. Kemudian tujuan berikutnya untuk kebutuhan seleksi ya. Jadi dengan memperoleh banyaknya kandidat, tentunya kandidat karyawan yang memiliki kualifikasi ya, yang memang dibutuhkan. Artinya proses seleksi juga bisa dengan mudah dilakukan gitu ya, karena kan akan ada banyak pilihan gitu bagi si orang rekrutmen dalam menentukan karyawan yang dibutuhkan ya. Kemudian pembahasan kita berikutnya terkait dengan seleksi ya. Nah, seleksi ini adalah, proses untuk memilih calon karyawan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh perusahaan ya. Jadi, seleksi ini merupakan proses penentuan, atau memutuskan pelamar mana nih yang mau diterima oleh perusahaan. Jadi kalau kegiatan seleksi ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, tentunya kegiatan seleksi ini akan menghasilkan yang namanya, keputusan untuk memperoleh karyawan yang memang terbaik yang dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan. Jadi, si kegiatan seleksi ini merupakan kegiatan yang sangat krusial sebenarnya ya. Sebelum melakukan seleksi, tentunya perusahaan perlu juga nih menyediakan, hal-hal yang memang dibutuhkan yang berkaitan dengan kegiatan seleksi tadi. Tujuannya adalah agar si kegiatan seleksi ini bisa benar-benar memperoleh karyawan yang memang sesuai kualifikasi perusahaan gitu ya. Nah, kegiatan seleksi ini pada dasarnya harus memuat unsur sebagai berikut. Yang pertama, analisis pekerjaan.
yang memuat tentang deskripsi pekerjaan, spesialisasi pekerjaan, dan standar kerja yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian perencanaan SDM mengidentifikasi pekerjaan dengan cara yang logis dan efektif. Kemudian rekrutmen yang merupakan kegiatan berkumpulnya pelamar yang akan dilakukan pada proses seleksi ya. Jadi eh, ketiga unsur tadi ini sebenarnya membimbing proses seleksi agar dapat berjalan dengan baik dan tentunya lebih efektif dan efisien. Karena kan proses seleksi juga tidak hanya dilakukan ketika ada karyawan baru aja, tetapi pada saat proses pengembangan karyawan seperti promosi jabatan, itu juga dilakukan kegiatan seleksi gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya tentu untuk mendapatkan SDM yang berkualitas, yang pada peluang jabatan yang dibutuhkan ini, proses promosi ini kan bisa diikuti oleh siapa aja. Karyawan yang tentunya memang memiliki potensi dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk menduduki peluang atau jabatan yang dimaksud tadi ya. Nah, ini ada proses dan tahapan seleksi. Cuman sebenarnya perusahaan juga beda-beda ya. Ini memiliki cara tersendiri gitu dalam melakukan kegiatan seleksi. Jadi memang akan ada perbedaan proses seleksi di setiap perusahaan dan itu hal yang wajar karena kan disesuaikan sama kebutuhannya perusahaan. Jadi HRD ini perlu membuat serangkaian tahapan yang memang harus dilalui oleh pelamar, yang mana secara prakteknya proses tersebut sebenarnya ya tidak mudah juga gitu ya. Tidak semudah apa yang disampaikan secara teori gitu, tapi ya, secara gambarannya seperti inilah proses dan tahapan seleksi gitu ya. Yang pertama adalah proses penerimaan CV ya. Jadi para pelamar melakukan kunjungan ke suatu perusahaan yang sedang mencari calon karyawan dengan membawa dokumen CV ya, yang mana memuat tentang profil daripada si pelamar. Kemudian berkaitan tadi sama apa namanya flowchart-nya si proses rekrutmen ya. Kemudian sortir CV oleh HRD rekrutmen ya. Jadi ini proses seleksi merupakan proses dua arah gitu ya, sehingga perusahaan yang mana diwakili oleh HR gitu ya, memiliki melakukan pemilihan dengan cara sortir CV ya, yang memang sekiranya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian review CV ya oleh departemen atau user terkait ya. Kemudian melakukan pemanggilan calon karyawan, kemudian melakukan interview kandidat ya. Ini balik lagi tadi ke flowchart-nya rekrutmen gitu ya. Sampai dengan proses penerimaan karyawan. Jadi setelah proses seleksi dilakukan dan dirasa telah sesuai dengan apa yang ditentukan perusahaan, maka dilakukan proses penerimaan karyawan. Kemudian dilakukan yang namanya masa orientasi karyawan ya. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis seleksi. Yang pertama tentunya ada seleksi administrasi, yang mana merupakan seleksi yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan oleh pelamar sebagai bahan pertimbangan persyaratan yang diperlukan oleh perusahaan. Kemudian, kalau seleksi administrasi mah kayak ijazah, CV, kemudian ada identitas, ya, kemudian ada surat lamarannya, sertifikat keahlian, kemudian pas foto, pengalaman kerja, kemudian apalagi surat keterangan sehat, ya. Nah, itu biasanya hal-hal yang seperti itu untuk seleksi administrasi. Kemudian seleksi tertulis ya tes ya, tes psikologi, kecerdasan, tes keahlian gitu ya, banyak tes-tes yang biasa dipakai dalam proses rekrutmen. Kemudian seleksi tidak tertulis ya berkaitan dengan wawancara, kemudian ada praktek juga ya, tes kesehatan. Ya biasanya kalau eh kayak misalkan jadi waiters, jadi kasir, nah itu biasanya ada prakteknya gitu, bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik gitu ya. Jadi SPG, nah itu biasanya ada prakteknya. Oke, baik. Mungkin itu saja ya terkait dengan pembahasan pengelolaan sumber daya manusia. Ini sifatnya hanya pengulangan saja, merefresh kembali daya ingat kalian terkait dengan materi yang sudah disampaikan di mata kuliah manajemen SDM ya, karena ini sebenarnya punya mata kuliah tersendiri.
Tapi karena di RPS-nya pengantar manajemen ada juga manajemen SDM, jadi saya punya kewajiban juga untuk menjelaskan ya. Oke, semoga materinya bisa dipahami dengan baik, menjadi sumber pengetahuan dan wawasan baru terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Kemudian nanti boleh berlanjut di diskusi forumnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.